Pada pertengahan tahun 2024, manajemen Samsung telah menyatakan bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Namun, Samsung bukan sekadar perusahaan. Ia adalah sebuah dinasti di mana kepemimpinan diwariskan dari generasi ke generasi. Samsung memiliki pengaruh besar di Korea Selatan, menyumbang 20% dari total PDB negara tersebut. Sangat sedikit perusahaan di dunia yang memiliki dampak sebesar ini terhadap perekonomian negaranya. Karena pengaruhnya yang begitu dominan, banyak yang bercanda bahwa Korea Selatan lebih pantas disebut sebagai Republik Samsung. Bagi konsumen di Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya, Samsung mungkin hanya dikenal sebagai merek ponsel atau elektronik. Namun, di Korea Selatan, Samsung berada pada level yang berbeda. Perusahaan ini ada di mana-mana dan terlibat di hampir setiap industri yang bisa Anda pikirkan. Samsung memiliki 80 anak perusahaan, dengan Samsung Electronics sebagai andalannya. Mereka juga mendominasi sektor konstruksi, real estate, produksi makanan, keuangan, asuransi jiwa, dan kesehatan. Selain itu, Samsung memproduksi kendaraan lapis baja, kapal tanker minyak, memiliki cabang di bidang pakaian dan hiburan, serta bahkan mengelola rumah sakit. Jika Anda mengunjungi Korea, mobil bermerek Samsung pun pasti akan terlihat di jalanan. Sulit dipercaya bahwa perusahaan sebesar ini dulunya dimulai dengan menjual sayuran dan mie kering. Pada awal tahun 2024, Samsung Electronics, yang merupakan permata mahkota dari kerajaan ini, dihargai senilai $400 miliar AS. Namun, sejak Juli 2024, tiba-tiba muncul kepanikan yang melanda saham perusahaan. Para investor asing dengan panik mulai menjual saham Samsung mereka, yang mengakibatkan hilangnya nilai sebesar $122 miliar hanya dalam beberapa bulan. Hampir setengah dari kapitalisasi pasar perusahaan lenyap. Penurunan drastis semacam ini sangat mengkhawatirkan, terutama untuk perusahaan yang begitu terkait dengan PDB suatu negara. Lalu, apa yang memicu kepanikan ini? Meski kita tahu bahwa pasar saham bisa sangat mudah terpengaruh oleh rumor, ada faktor lain yang bermain di balik layar. Samsung sendiri telah merombak manajemennya dan memberlakukan kebijakan kerja 6 hari seminggu bagi eksekutif untuk memperbaiki situasi internal. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah Samsung benar-benar sedang menghadapi masalah serius? Atau ini hanya reaksi berlebihan dari pasar? Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk diingat bahwa cara Samsung beroperasi berbeda dari perusahaan-perusahaan di Barat, karena Samsung adalah chaebol. Chaebol adalah istilah dalam bahasa Korea yang merujuk pada konglomerat besar yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga tertentu, dengan bisnis yang mencakup berbagai sektor industri. Konsep ini menjadi sangat menonjol di Korea Selatan setelah Perang Korea, ketika pemerintah memberikan dukungan besar-besaran kepada sejumlah perusahaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan industrialisasi negara. Sebagai chaebol, kekuasaan di Samsung tetap terpusat di keluarga Lee sebagai pendiri perusahaan. Namun, konsentrasi kekuasaan ini juga menciptakan tantangan tersendiri selama bertahun-tahun, termasuk berbagai skandal korupsi dan kasus hukum yang mencoreng citra Samsung. Jeffrey Kain, penulis Samsung Rising, mengatakan bahwa setiap pemimpin Samsung pernah menghadapi pengadilan. Mereka dituduh atau terbukti bersalah atas penggelapan pajak, suap, atau sumpah palsu. Salah satu skandal terbesar terjadi pada 2017, saat pewaris Samsung, Lee Jae-yong, tersangkut kasus suap senilai $38 juta untuk 4 perusahaan yang terkait dengan Presiden Korea saat itu. Salah satu perusahaan bahkan berbasis di Jerman dan menyediakan pelatihan berkuda untuk anak teman Presiden. Sebagai imbalan, Lee mendapatkan dukungan pemerintah dalam merger yang akan memperkuat kontrolnya di Samsung. Skandal ini mengguncang kepercayaan publik dan investor. Namun, pada 2022, Lee keluar dari penjara dan kembali menjadi ketua eksekutif Samsung Electronics. Pemerintah Korea menganggap Samsung terlalu penting untuk diganggu. Meskipun begitu, Lee kemudian terlibat lagi dalam kasus narkoba, menambah tanda tanya atas kepemimpinannya. Selain itu, Samsung dikenal memiliki hierarki yang kaku, yang di saat-saat baik bisa efektif, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan adaptasi terhadap pasar yang berubah cepat. Pada 2024, nilai pasar Samsung Electronics merosot $122 miliar karena gagal memanfaatkan lonjakan teknologi artificial intelligence.
Perusahaan seperti Microsoft, Google, dan Nvidia berhasil meraup keuntungan besar dari sektor ini, sedangkan Samsung tertinggal, terutama dalam produksi high bandwidth memory. Samsung gagal memenuhi standar ketat Nvidia dalam efisiensi panas dan daya, sehingga kehilangan kontrak besar. Selain itu, Samsung juga tertinggal dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, yang lebih unggul dalam efisiensi produksi dan kualitas chip. TSMC menguasai 61,7% pangsa pasar, sementara Samsung hanya 11%. Masalah internal juga kerap terjadi, sehingga Samsung kerap mengganti eksekutifnya, mencerminkan ketidakstabilan strategi jangka panjang. Krisis ini bukan berarti Samsung akan runtuh. Tetapi jika langkah pemulihan tidak dilakukan secepat mungkin, kepanikan bisa kembali terjadi. Pasar memang mudah terpengaruh oleh berbagai faktor. Tetapi mentalitas, terlalu besar untuk gagal, tidaklah selalu berlaku seperti yang kita ketahui dari kasus Nokia. Apakah menurut kalian Samsung akan bangkit lagi?